Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM B04223118, Prodi Gizi, kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa dan konsep pH, pOH, dan pKw. Yang pertama ada teori asam basa. Pengertian asam. Istilah asam biasa disebut acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, karena diketahui zat utama dalam cuka adalah asam asetat. Secara umum, asam yaitu zat yang berasa masam. Pengertian asam basa biasa disebut alkali, berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Secara umum, basa yaitu zat yang berasa pahit bersifat kaustik. Selanjutnya, teori asam basa menurut para ahli. Pertama, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Asam Arrhenius dirumuskan sebagai HXZ. Asam Arrhenius itu dirumuskan sebagai HXZ yang dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. HXZ melepaskan dan membentuk XH+ tambah ZX-. Dan selanjutnya menurut Bronsted-Lowry, dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akspektor proton. Selanjutnya, menurut Lewis, konsep asam dan basa secara umum mencakup reaksi oksida asam dan oksida basa, termasuk reaksi transfer proton. Menurut Lewis, asam adalah spesies yang bertindak sebagai akspektor pasangan elektron bebas dari spesies lain, membentuk ikatan kovalen koordinasi. Basa adalah spesies yang bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas kepada spesies lain, membentuk ikatan kovalen koordinat. Analog yang saya jelaskan tadi, maka pOH sama dengan minus log OH minus, sedangkan hubungan antara pH dan pOH adalah Kw sama dengan H plus OH minus, kurang log Kw sama dengan kurang log H plus tambah kurang log OH minus. pKw sama dengan pH tambah pOH. Pada suhu 25 derajat Celcius, pKw sama dengan pH tambah pOH sama dengan 14. Dari materi yang saya jelaskan tadi,
dapat kita simpulkan bahwa bagian A itu larutan bersifat netral jika H plus sama dengan OH kurang atau pH sama dengan POH sama dengan 7. Bagian B itu larutan bersifat asam jika H plus sama dengan OH minus atau pH sama dengan 7. Terus bagian C, larutan bersifat basa jika H plus sama dengan OH minus atau pH sama dengan 7. Karena pH dan konsentrasi ion H plus dihubungkan dengan tanda negatif, maka makin besar konsentrasi ion H plus, makin kecil pH. Dan karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka jadi bilangan dasarnya itu logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan ion H plus sebesar 10